aja taruh sini. Bismillah. 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 Tuh. Jaka sama Kita di belakang ya. Ya. Sapot. tahu baru datang. Saya kan acara di tempat semoga. Enggak ingat saya. Saya bikinnya gini, di lapas kan harus bekas sepatu. Jadi kan ribet kalau ada kaos kaki ya. Ini kasihan dibangunin pagi-pagi Pak. Memang kami Bangun sales nelpon tuh, nelpon apa ibu nelpon sales tuh tahu dengar maksudnya. Cuma ya emang lagi setan kan, lagi tidur ya benar. Bismillah pasti. Bismillah, Bismillah. Maria kan ada. Itu kali. Sudah sampai merana. Dia mau berambil. Amin amin. Amin di bawah tengah cek. Iya, bikin 80 itu kocak lah. Maksudnya boleh ada sih. Saya sering ngomong. Iya. Ya, informasi akan Mahkamah Agung akan menggelar preskom kan saya sebenarnya tadi malam saya juga sampai nggak bisa tidur. Walaupun tentu saya dengan harapan bukan hanya Sakatata ke 7 terpidana lainnya karena dikabulkan. Karena ternyata informasinya juga ini putusan ini bukan hanya satu perkara tapi dari 3 nomor perkara itu berarti ke 8 terpidana kan yang 7 terpidana yang masih di dalam Saka sudah ini. Harapannya mudah-mudahan dikabulkan karena apa? Ini nyata betul tim dari 7 terpidana ketua tim dalam sidang-sidang menyatakan juga udah saksi-saksi sudah dihadirkan yang melihat peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga ada ekstraksi handphonenya Widi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum yang itu pada pukul 22.14 masih ada komunikasi. Sementara yang saya tahu, mohon maaf, dari tim bentukan Mabes, dari tim bentukan Kapolri, tim sus bentukan Kapolri juga telah mengekstraksi handphone Vina dengan komunikasi yang sama. Jadi saya rasa tidak ada alasan kecuali dikabulkannya PK ke 8 terpidana oleh Mahkamah Agung. Apa yang bisa menguatkan dari pihak ke-8 terpidana ini tidak terbukti dan melakukan kasus Vina dan Eki tersebut, Bu? Ya dulu sama sekali di 2016 jangankan menghadirkan saksi yang meringankan. Jadi kita akan menghadirkan saksi yang meringankan juga mohon maaf ternyata dipaksa untuk tidak mengakui apa yang terjadi pada malam itu seperti yang sudah ini di PK lah, ada Teguh, ada hal lainnya yang sebetulnya mengetahui mereka malam itu menginap di rumah kontrakan Pak Pasren. Ternyata di 2016-an hal itu tidak bisa diungkapkan kebenarannya. Apalagi masalah saksi kecelakaan lalu lintas jauh-jauh banget. Nah ini juga kan kebetulan sekali saksi-saksi kecelakaan lalu lintas itu memang orang-orang jauh yang justru tidak pernah mengetahui kalau perkara kecelakaan lalu lintas yang 2016 pernah mereka saksikan, ternyata di 2024 mereka baru mengetahui, oh ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail. Ternyata ketika dia melihat tayangan yang sedang viral, perasaan dia pernah melihat jalan itu. Diingatlah peristiwa di 2016. Jadi bukan saksi-saksi yang rekayasa, bukan yang sengaja dihadirkan, tapi betul-betul saksi yang di 2016 itu mengetahui tapi memang bukan orang dekat. Dan mereka tidak pernah terinformasi mengenai adanya peristiwa yang awalnya kecelakaan menjadi direkayasa menjadi sebuah pembunuhan gitu loh. Semoga hasilnya juga maksimal sesuai harapan Saka. Pengennya Saka kan dikabulkan dan yang ketujuh juga dikabulkan.
Jadi ya nggak ribet-ribetannya, terlalu ribet lah. Cuma kepengen yang itu juga bebas kumpul sama keluarganya masing-masing. Pada saat peristiwa 2016 lalu gimana sih pendapat Saka? Apakah semuanya tidak terbukti? Apakah bagaimana? Ya, waktu tahun 2016 tuh jangan kan mencari saksi aja kan, itu teman-temannya Sadikun saya kan nggak kenal sama sekali. Sama sekali. Rumahnya juga kan nggak tahu. Terus persiapan sendiri ini kan akan melakukan nobar ya sama Pak Dedi juga ya. Apa sih persiapannya sendiri, Saka? Ya, kalau persiapan sih nggak ada sebenarnya, cumanya seadanya aja kayak gini ya, penampilnya kayak gini ya, mau gimana lagi. Ini sama keluarga juga akan ikut nobar nanti. Iya. Lalu apa harapan dari pihak keluarga dan Saka sendiri terhadap putusan ketika nanti dikabulkan atau tidaknya? Kalau saya sih sebagai perwakilan keluarga, ya harapannya yang pasti yang utama PK dikabulkan, termasuk PK-nya Saka Tatal dan PK 7 terpidana sendiri. Karena dari sidang PK kemarin kan banyak bukti-bukti baru yang membuka takbir kalau Saka Tatal dan teman-teman saya yang di dalam itu tidak bersalah, tidak terbukti melakukan seperti yang dituduhkan. Apa yang bisa menguatkan ke-8 terpidana termasuk Saka ini tidak terbukti atau tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut? Ya karena saya malam itu kan waktu malam minggu kan Saka kan sama saya, sama Sadikun, sama saya Misa, dan teman-teman saya juga waktu itu tuh ada di kontrakan Pak Pasren. Itu yang membuat saya yakin tidak ikut terlibat apapun ya. Yakin kalau teman-teman saya termasuk adik saya Saka Tatal tidak terlibat atau emang tidak ada pembunuhan di SMP 11, nggak ada. Tidak ada ya. Ya, ini kan mau keputusan dari MK sendiri. Dari pihak keluarga sendiri optimis nggak akan sidang PK Saka Tatal ini akan dikabulkan? Ya kalau saya sih sama berharap PK Saka juga dikabulkan. Cuma saya lebih mengutamakan PK 7 terpidana kalau pribadi saya. Soalnya kan kalau PK 7 terpidana dikabulkan, otomatis Saka juga pasti mengikuti dikabulkan.